من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. وقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang mana pada pertemuan yang terdahulu kita telah membaca dari matan Qawaid Al-Arba' dari poin yang kedua yang disebutkan oleh Malik di halaman yang ke-12, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyatakan: "I'lam arsyadakallahu li ta'ati." Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada engkau untuk selalu mentaatinya. Annal hanifiyata millat Ibrahim, bahwasanya agama yang lurus itu adalah agamanya Ibrahim. An ta'budallaha mukhlishan lahud-din, yaitu agar supaya engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama hanyalah untuknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka itu menyembah kepadaku. Quran Surah Al-Zariyat ayat yang ke-56. Dan sekarang kita masuk ke penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan di halaman yang ke-13, halaman yang boleh kita dilihat. Wa Ibrahimu huwa abul anbiya alladzina ja'u min ba'dihi fakulluhum min dzurriyyatihi. Dan Ibrahim yang disinggung oleh Malik di sini, yang mana agama kita, agama Islam, agama tauhid, agama yang lurus itu mengikuti agamanya Ibrahim. Dan sebenarnya nabi-nabi dari yang terdahulu sampai yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, itu adalah agamanya satu, agamanya sama, yaitu agama Ibrahim, yaitu agama tauhid. Dan Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, alladzina ja'u min ba'dihi, yang mana seluruh nabi ini datang setelah Ibrahim. Fakulluhum min dzurriyyatihi, semuanya itu termasuk dari keturunannya, termasuk dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW juga keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dari jalur Ismail. Sementara nabi-nabi yang lain dari kalangan Bani Israel
yaitu Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, ini juga termasuk keturunan Nabi Ibrahim, yaitu dari Ishak. Ishak ini memiliki keturunan yang banyak, yang menjadi nabi banyak. Dan di antaranya itu Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam. Yang dikenal keturunannya Nabi Ishak itu dikenal dengan Bani Israel. Sementara keturunannya Ismail itu inilah yang turun ke Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala jalla wa ala, oleh karena itu Allah jalla wa ala berfirman, wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim. Wa ja'alna fi dhurriyyatihi, dan kami jadikan pada keturunannya Ibrahim itu an-nubuwah, yaitu kenabian serta Alkitab. Kitab-kitab diturunkan kepada nabi-nabi yang mereka itu masih termasuk keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini menunjukkan keutamaannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini surat Al-Ankabut ayat yang ke, mungkin itu bukan 261. Ini bukan. Al-Ankabut ada tidak sampai 261 ya. Ini perlu dibaca lagi. Wa ja'alna fi dzurriyyatihim nubuwwatan wal kitab. Itu di kitab yang lain. Yang utama. Kalau di kitab saya mungkin salah ya. Surat Al-Ankabut ini nggak sampai 261 setahu saya. Tapi di sini 261. Nanti kita lihat lagi. Fakulluhum min Bani Israel, dan setiap dari mereka para nabi itu dari kalangan Bani Israel. Hafidhu Ibrahim alaihissalam, seluruhnya itu anak cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Illa Muhammad, dan kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu min dzurriyyati Ismail. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dari keturunannya Ismail. Sementara Ismail itu adalah anaknya Ibrahim secara langsung, yaitu dari Hajar, dari istri yang kedua yaitu Hajar. Sementara Ishak dari istri yang pertama yaitu Sarah ya, Sarah. Nah, semua para nabi ini keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah telah menjadikan wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Dan kami jadikan pada keturunan Ibrahim itu kenabian serta Alkitab. Fakulul anbiya'i min ba'di Ibrahim min abna'i Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan setiap para nabi setelah Ibrahim yang datang setelah Ibrahim itu termasuk dari anak-anaknya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Takriman lahu, sebagai bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau. Wa ja'alahu Allahu imaman lin-nas, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Ibrahim sebagai imam, yaitu sebagai qudwah, yakni qudwatan, sebagai suri tauladan bagi manusia. Sebagaimana kita kaum muslimin, yaitu melaksanakan, kalau laki-laki melaksanakan khitan, ini juga sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini qudwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, qudwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, yaitu suri tauladan yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka di sini kita mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan jadikan, ya, engkau wahai Ibrahim, ja'iluka, sesungguhnya aku akan jadikan engkau wahai Ibrahim imam bagi manusia. Itu maksudnya ai qudwatan, yakni qudwatan, yaitu sebagai qudwah, sebagai suri tauladan bagi manusia, sebagai contoh. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna Ibrahim kana ummatan, sesungguhnya Ibrahim itu betul-betul seorang umat, yaitu seorang, yakni imaman yuqtada bihi, seorang pemimpin yang bisa dijadikan sebagai qudwah, bisa dijadikan sebagai suri tauladan, bisa dijadikan sebagai contoh. Di surah An-Nahl ayat yang ke-120. Wa bidzalika amara Allah jami'al khalqi, kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh makhluk sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka itu menyembah kepadaku. Allah katakan demikian, yaitu menyembah kepada
Allah Subhanahu wa taala. فإبراهيم دعا الناس إلى عبادة الله عز وجل كغيره من النبيين. Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau itu menyeru manusia, berdakwah kepada manusia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana nabi-nabi yang lain, ya, dari kalangan para nabi yang ada. Kullul anbiya'i da'u an-nasa ila ibadatillah. Setiap para nabi, mereka itu menyeru manusia, berdakwah kepada manusia ila ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah. Wa tarki ibadati ma siwahu, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Seluruh para nabi demikian. Ya. Seluruh para nabi demikian. Termasuk di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya mereka? An i'budu Allah, agar supaya mereka itu menyeru, beribadahlah kalian kepada Allah. Seluruh para nabi menyeru kepada umatnya agar supaya umatnya itu beribadah, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan agar supaya mereka umatnya itu menjauhi taghut, menjauhi perbuatan kesyirikan. Surat An-Nahl ayat yang ke-36. Kemudian selanjutnya, wa amma syara'i'u allati hiya al-awamir wan nawahi wal halal wal haram fa hadhihi takhtalifu bi ikhtilafil umam hasbil hajat. Kalau tadi masalah akidah, yaitu masalah keyakinan, yaitu satu, seluruh para nabi satu akidahnya, yaitu aqidatul tauhid. Keyakinan tentang masalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh sekutu, meninggalkan seluruh perbuatan syirik. Adapun masalah syariat, wa amma syara'i'u allati hiya al-awamir wan nawahi wal halal wal haram fa hadhihi takhtalifu bi ikhtilafil umam. Adapun syariat yang itu berkaitan dengan perintah-perintah, larangan-larangan, halal dan juga haram, maka inilah yang berbeda. Bikhtilafil umam, sesuai dengan perbedaan umat, hasbil hajat, sesuai dengan kebutuhannya mereka. Yashra'ullahu syari'atan thumma yansakhuha bi syari'atin ukhra. Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu syariat, kemudian Allah menghapuskannya dengan syariat yang lain. Ila an ja'at syari'atul Islam, sampai kemudian datang syariat Islam, fanusikhat jami'u syara'i'i wa baqiyat hiya ila an taqum as-sa'ah. Dan syariat Islam itu akan menghapuskan seluruh syariat yang ada dan akan tetap ada sampai hari kiamat nanti, sampai hari tegaknya kiamat. Ini syariat. Kalau akidah tadi sama, nabi yang terdahulu sampai yang sekarang sama. Tapi kalau syariat berkaitan dengan perintah ataukah larangan, ataukah halal ataukah haram, inilah yang berbeda antara nabi yang terdahulu sampai Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana dahulu Bani Israel pada hari Sabtu dilarang untuk mencari ikan di laut. Ini syariat. Kemudian bagi mereka yang melanggar syariat tersebut, maka Allah jadikan sebagai kera-kera yang hina. Hiradatan khasiin, ternyata di antara mereka juga ada. Ya. Yang melanggar syariat tersebut, Allah berikan hukuman secara langsung, yaitu menjadi kera. Ketika mereka melanggar hari Sabat, ketika mereka yang harusnya hari Sabtu mereka gunakan untuk ibadah, tapi ternyata mereka gunakan untuk mencari dunia. Ini syariat mereka. Syariatnya Nabi Musa, ya, Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel. Akan tetapi syariat Islam ini tidak sampai sekeras itu. Memang Allah Subhanahu wa taala mengancam tentang larangan, mengancam akan dijadikan sesuatu, akan diberikan hukuman sesuatu, akan tetapi ternyata Nabi kita Muhammad SAW karena rahmatnya beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah tidak membinasakan umat Islam ini sebagaimana dibinasakannya umat terdahulu, yaitu sebagaimana umatnya Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum 'Ad, yaitu kaum Samud, dan juga umatnya Nabi Saleh alaihissalam dan juga yang lainnya. Tidak bisa demikian. Maka meskipun kaum muslimin ya berbuat kemaksiatan, jadi ini karena doanya Nabi kita Muhammad SAW tidak dibinasakan sebagaimana umat terdahulu. Ya, tidak dibinasakan secara massal.
Meskipun ada di suatu daerah mungkin yang karena kemaksiatan yang merajalela kemudian Allah timpakan kepada mereka ya, yang mungkin itu dengan gelombang tsunami ataukah dengan meletusnya gunung Merapi ataukah yang lainnya, ini ada. Cuma tidak seluruhnya kan, masih ada perbedaan. Berbeda halnya dengan umat yaitu kaum Lut. Katakan kaum Lut itu negeri Sadum, seluruhnya binasa, mati seluruhnya. Ataukah Nabi Hud alaihissalam itu kaum Ad. Ya. Ini juga demikian, Allah binasakan seluruhnya. Kaum Samud, kaum Nabi Saleh alaihissalam juga Allah binasakan seluruhnya, tidak tersisa. Ya, kecuali orang-orang yang beriman saja. Demikian pula Nabi Nuh alaihissalam juga demikian. Kaumnya dibinasakan seluruhnya kecuali orang yang beriman saja. Sementara kaum Nabi kita Muhammad SAW, kaumnya tidak dibinasakan seluruhnya. Meskipun di antara mereka yang tidak beriman, masih ada juga yang hidup. Meskipun Allah timpakan bencana. Ini di antara kelebihan umat Islam, yaitu umat yang Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Akan tetapi perlu kita tahu bahwasanya agama seluruh Nabi, seluruh Rasul itu sama, yaitu akidahnya adalah akidah tauhid. Mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di dalam peribadatan dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Yang berbeda adalah syariatnya yang berkaitan dengan perintah, larangan, halal serta haram. Kalau zaman dahulu diharamkan seluruh binatang yang memiliki jari. Pada zamannya Nabi Musa alaihissalam, sekarang diperbolehkan. Ya. Maka di sini termasuk di antara kemudahan Islam. Pada zaman dahulu, ini ghanimah, harta rampasan perang itu diharamkan. Harta rampasan perang diharamkan. Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW, harta rampasan perang ini dihalalkan. Ya, ini kan syariat, berbeda syariat. Bukan masalah akidah, kalau akidahnya sama. Oleh karena itu dahulu ada kisah seorang Nabi dari kalangan Bani Israel juga. Ya. Yang mana Nabi ini memiliki mukjizat bisa menghentikan peredaran matahari. Ini Nabi, jelas Nabi ya, karena meskipun bukan termasuk golongan 25 Nabi dan Rasul, bukan, tapi ini Nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi ini ketika berperang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, janganlah engkau tenggelamkan matahari sampai aku menyelesaikan peperangan dengan orang-orang kafir. Ternyata Allah pun kabulkan. Dia bilang kepada matahari, wahai matahari, kamu makhluk, saya juga makhluk. Saya melaksanakan syariat Allah, perintah Allah, kamu juga melaksanakan perintah Allah. Tapi saya meminta kepada Allah supaya aku berhenti. Sampai perang kemudian selesai, ya. Dan semua ghanimah dikumpulkan. Ya, rampasan perang dikumpulkan, tapi ternyata ada salah seorang yang berbuat curang, yaitu menyembunyikan emas yang sebesar kepala sapi. Yang mana pada zaman dahulu syariatnya ketika sudah dikumpulkan itu nanti akan ada api yang datang dari langit untuk membakar. Untuk membakar ghanimah tersebut, harta rampasan perang tersebut. Ternyata kok tidak datang. Ternyata Nabi ini tahu bahwasanya di antara umatnya ada orang yang berbuat curang. Ternyata dicari, ternyata ada. Ada salah seorang prajurit yang menyembunyikan emas sebesar kepala sapi. Setelah itu dikumpulkan, kemudian datang api dari langit, kemudian membakar seluruh ghanimah tersebut. Ini syariat dahulu, diharamkan harta rampasan perang. Akan tapi syariat Nabi kita Muhammad SAW berbeda. Ya, kalau akidahnya tadi sama, tadi syariatnya berbeda. Ini di antara contoh saja. Bahkan agama Islam menghalalkan ghanimah, yaitu harta rampasan perang setelah dibagikan oleh pemimpinnya itu sendiri, oleh panglima itu sendiri. Ini berkaitan dengan masalah syariat. Amma usuluddin al-anbiya, adapun pokok agama para nabi wa huwa tauhid, yaitu tauhid, fa huwa la yumsak wa la yunsakha. Adapun pokok agama para nabi yaitu tauhid, maka itu tidak dihapus dan tidak akan dihapus. Ya, tetap ada sampai hari kiamat. Dinuhum wahidun, agama mereka itu satu, wa huwa dinul Islam, yaitu agama Islam bermakna al-ikhlasu lillahi bitauhid, yaitu mengikhlaskan tauhid hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Amma syara'i'u faqad takhtalifu, adapun syariat maka sungguh berbeda-beda. Wa tunsahu, dan juga terkadang dulu ada, sekarang dihapus. Lakin at-tauhid wal 'aqidah min Adam ila akhir al-anbiya kullihim yad'una ila at-tauhid wa ila ibadatillah. Akan tetapi tauhid dan juga akidah, keyakinan, dari sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai akhir para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, seluruhnya mereka itu menyeru kepada tauhid, yaitu menyeru agar supaya umatnya itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa ibadatullah, dan beribadah kepada Allah itu adalah ta'atuhu fi kulli waqtin bima umira bihi min asy-syara'i'. Beribadah kepada Allah itu adalah mentaati Allah pada setiap waktu dengan apa yang diperintahkan dari syariat-syariat yang ada. Ya. Fa idza nasabat shara al-'amalu bin-nasikh huwa al-ibadah. Kalau ternyata syariat itu sudah dihapus, ibadah itu sudah dihapus, maka dia menjadi beramal dengan sesuatu yang dihapus, ibadah yang dihapus. Wal 'amalu bil mansukh laisa ibadatun lillah. Dan mengamalkan sesuatu yang dihapuskan, maka ini bukanlah termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang didefinisikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Jadi syariat ibadah itu adalah mentaati Allah pada setiap waktu dengan apa yang diperintahkan dari syariat. Kemudian ulama yang lain juga mendefinisikan, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mendefinisikan ibadah yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ini ibadah. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang akan mendatangkan keridhaan serta kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma salat, bukan cuma zakat, bukan cuma puasa, bukan cuma naik haji, bukan. Tapi segala sesuatu yang akan bisa mendatangkan kecintaan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala min al-aqwal, baik itu berupa ucapan, sebagaimana bacaan Al-Qur'an, bertasbih, bertahmid, berzikir, ini ucapan. Wal af'al, ataukah perbuatan, sebagaimana salat, ataukah yang lainnya. Ya, al-zahira wal batinah. Ya, baik yang terlihat maupun yang batin. Yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ini ibadah. Ini tentunya lebih sempurna daripada definisi yang disebutkan tadi. Ini ibadah. Maka kita serahkan seluruhnya tadi, ibadah itu tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seluruhkan, ya, kita serahkan seluruhnya. Kita serahkan seluruhnya ibadah-ibadah tersebut, segala sesuatu yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ucapan, baik itu berupa perbuatan yang terlihat maupun tidak terlihat, kita serahkan seluruhnya, kita ikhlaskan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di poin yang ketiga, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyatakan, silakan lihat di halaman ke-14 yang kita. Fa idza 'arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a at-tauhid, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'a at-tahara. Fa idza dakhala asy-syirku fil 'ibadati fasadat kal hadathi idza dakhalat at-tahara. Maka apabila engkau telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau li'ibadatihi, untuk beribadah kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid, bahwasanya ibadah tidak dinamakan dengan ibadah kecuali kalau ibadah itu bersama tauhid. Maksudnya bersama adanya pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a taharah, sebagaimana salat tidak akan dinamakan salat kecuali ada bersamanya taharah. Ya, tentunya sebelum salat kan harus kita bersuci dulu. Kalau hadasnya hadas kecil harus berwudu terlebih dahulu. Kalau hadasnya hadas besar maka harus mandi terlebih dahulu. Ini kan demikian. Ketika seseorang salat tanpa adanya taharah, maka dia bukanlah dikatakan sebagai salat. Ya, meskipun dia mengaku salat tapi tidak diterima salatnya. Sebagaimana juga tadi, ibadah tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau pelakunya itu bukanlah orang, kalau pelakunya itu ya bukanlah orang bertauhid. Kalau bertauhid Allah terima, kalau tidak maka Allah tidak akan terima. Sebagaimana contoh yang real, contoh yang bisa kita lihat, meskipun orang-orang Nasrani dia berangkat haji sama-sama melaksanakan manasik, tapi dia masih meyakini bahwasanya Tuhan mereka itu ada memiliki anak, yaitu Isa. Meskipun mereka sama berangkat haji, sama-sama mengeluarkan uang, sama-sama manasik haji, sama-sama ihramnya dari miqat, sama-sama menggunakan baju tawaf, sama menggunakan baju ihram, kemudian tawaf, sama-sama sa'i, tapi berbeda. Meskipun dia melakukan ibadah, tapi mereka tidak bertauhid, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum muslimin, ya, ketika mereka melakukan ibadah dan mereka memiliki tauhid, mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala serta tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala,
maka ibadahnya mereka inilah yang akan diterima. Oleh karena itu Islam syarat mutlak diterimanya seluruh amalan. Amalan apapun yang dilakukan oleh selain Muslim tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap sebagai ibadah. Annal ibadah la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Bahwasanya ibadah tidak akan dinamakan dengan ibadah kecuali ada bersamanya itu tauhid. Sebagaimana salat tidak dinamakan dengan salat kecuali harus ada bersamanya taharah. Harus ada taharahnya. Fa idza dakhala syirku fil ibadati, maka apabila syirik masuk ke suatu peribadatan, fasadat, maka akan merusak ibadah tersebut. Kal hadath, sebagaimana hadath ketika masuk ke dalam taharah. Sebagai contoh ketika seorang buang angin, ya, meskipun dia sudah berwudu, maka wudunya tadi batal meskipun masih basah. Kan demikian. Sering ada tadi meskipun seorang melakukan ibadah, tapi ternyata dia misalkan waktu subuh dia berdoa kepada Allah. Ya, sholat subuh. Ternyata kemudian sudah jam 8 lewat sedikit, dia kemudian menyembah kepada matahari karena matahari sudah terbit. Ini ibadah yang tadi dilakukan seluruhnya gugur. Tidak akan diterima, tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena telah berbuat syirik, telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bentuknya kalau seorang melakukan kesyirikan seluruhnya akan gugur. Jangan kita ya, kita umat manusia biasa. Sementara para nabi alaihi salatu wassalam, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika misalkan saja ini tidak mungkin. Jikalau seandainya mereka berbuat syirik, ini juga akan gugur seluruh amalan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun." Jika seandainya mereka para nabi berbuat syirik, la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Niscaya akan gugurlah, akan sirnalah, akan hapuslah seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Tidak akan diterima. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilayka wal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takuna minal khasirin." Dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau dan juga kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, la in asyrakta, jika seandainya engkau wahai Muhammad berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, niscaya akan gugurlah amalan yang engkau lakukan dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Perhatikan para nabi pun ketika berbuat syirik, seluruh amalnya tidak akan berguna. Apalagi juga umatnya para nabi. Maka tentunya di sini ibadah harus betul-betul ada padanya tauhid. Ini baru akan diterima, baru dinamakan dengan ibadah. Ketika seseorang masih berbuat syirik, maka ibadahnya meskipun itu dia melakukan ibadah, tapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita baca dari keterangannya Syekh Shalih Ibn Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dalam syarah ini. Fa idza 'arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan, apabila engkau telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya. Maksudnya yakni idza 'arafta min hadhihi al-ayah. Ketika kamu sudah tahu dari ayat ini, yaitu surat Al-Zariyat tadi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Wa anta minan nas, dan engkau termasuk dari manusia, dan kita seluruhnya manusia. Dakhilun fi hadhihi al-ayat, dan termasuk dalam ayat ini. Wa 'arafta anna Allah ma khalaqaka 'abathan, dan engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan engkau dengan sia-sia begitu saja. Au khalaqaka lita'kula wa tashraba. Lita'kula wa tashraba, ataukah Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan engkau hanyalah sekedar untuk makan dan minum saja. Ta'ishu fi hadhihi dunya wa tasrah wa tamrah. Engkau hidup di dunia. Apakah cuma sekedar untuk bersenang-senang, untuk bersukaria saja? Lam yakhluqka li hada. Allah tidak menciptakan engkau untuk ini. Khalaqaka Allahu li ibadatihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya. Ini tujuan diciptakannya manusia. Agar supaya kita menjadi hamba Allah yang senantiasa menghambakan kepada Allah dan menjadi hambanya Allah, serta melakukan persembahan, melakukan seluruh bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma sakhara laka hadhihi al-mawjudati min ajli an tasta'ina biha ala ibadatihi. لأنك لا تستطيع أن تعيش إلا بهذه الأشياء. Tidak lain, Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk engkau, yaitu untuk kita manusia, seluruh yang ada, hadhil mawjudat, seluruh yang ada ini. Dalam rangka agar supaya itu seluruhnya
akan bisa menolong ala ibadati untuk beribadah kepada Allah. Li'annaka la tastati'u, karena sungguhnya engkau tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk hidup kecuali dengan sesuatu ini. Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan rembulan, Allah ciptakan alam semesta ini dan seluruhnya Allah tundukkan untuk kita manusia. Agar supaya apa? Agar supaya bisa menjadi alat bantu. Agar supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi sakhkhara al-bahra litajriya al-fulku fihi bi amrihi. Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan laut. Lautan telah Allah tundukkan. Agar supaya engkau bisa berlayar dengan perahu atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun, dan juga agar supaya kalian bisa mencari karunia Allah, mudah-mudahan kalian termasuk orang bersyukur. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an min. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan Allah tundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Seluruhnya Allah tundukkan. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada hal itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang mereka itu mau berpikir. Allah tundukkan kepada kita lautan, sehingga kita bisa mengarungi lautan dengan bahtera yang kita miliki. Ini tujuannya agar supaya kalian itu sadar bahwa Allah lah yang telah menundukkan ini. Allah ciptakan bumi sedemikian luasnya kita bisa berjalan di atasnya. Ini tentunya Allah seluruhnya menundukkan untuk kita agar supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kemudian Syekh masih menyebutkan, Syekh Shalih bin Fauzan, wala tatawassalu ila ibadatillahi illa bihadhihi al-asya', dan engkau tidak akan bisa sampai kepada peribadatan kepada Allah kecuali dengan sesuatu ini, yaitu yang Allah tundukkan tadi. Sakharaha Allahu laka li ajli an ta'budahu. Allah tundukkan seluruhnya itu untuk engkau agar supaya engkau mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa min ajli an tafraha biha wa tasrih wa tafraha wa tamrah wa tabsuqa wa tafjura ta'kul wa tashraba ma tashtahita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tadi bukan cuma untuk bersenang-senang saja. Bukan cuma untuk bersukaria saja, bukan untuk berbebas ria saja, bukan untuk berbuat fasik, bukan untuk berbuat fajir, bukan cuma sekedar untuk makan dan juga minum saja. Dengan apa yang engkau inginkan, dengan apa yang engkau sukai. Hada sya'nul bahaim. Kalau keadaannya seperti ini, ini adalah keadaannya binatang. Binatang hidup cuma sekedar untuk makan, minum, bersenang-senang saja. Kalau kita cuma sekedar hidup mau bersenang-senang saja, mau cuma sekedar melakukan perbuatan fasik, perbuatan fajir, makan dan minum semata, maka apa bedanya dengan binatang? Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dengan akal yang sehat. Maka agar supaya berpikir bahwasanya Allah menciptakan hal ini semuanya bukan sia-sia saja, tapi agar supaya kita menjadi hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti dengan binatang. Amma al-adamiyun, Allah Jalla wa ala khalaqahum li ghayatin 'azimatin wa hikmatin 'azimatin wa hiya al-ibadah. Adapun anak Adam, manusia seluruhnya, maka Allah Jalla wa ala telah menciptakan mereka dengan tujuan yang agung, dengan hikmah yang agung, yaitu agar supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka itu beribadah kepadaku. Allah berfirman, ma uridu minhum min rizqin. Sama sekali aku tidak menghendaki bagi kalian rezeki. Maksudnya Allah tidak menginginkan rezeki dari kita. Allah tidak menyuruh kita bekerja kemudian memberikan kepada Allah, tidak. Allah tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka manusia. Surah Al-Ayat ayat yang ke-56 sampai 57. Allahumma khalaqaka litaktasaba lahu. Litaktasaba lahu. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan engkau agar supaya engkau bekerja untuk Allah, tidak. Antah tarifa wa tajma'a lahu malan, agar supaya engkau bisa mencari serta mengumpulkan harta untuk Allah, tidak. Kama yaf'alu banu Adam ba'dhum li ba'din yaj'aluna ummalan yajma'una lahum al-makasib. Tidak sebagaimana dilakukan oleh manusia anak Adam. Sebagian mereka terhadap sebagian yang lain jadikan sebagai ummal, jadikan sebagai pekerja. Untuk apa? Pekerja itu agar supaya mereka itu mengumpulkan harta untuk mereka. Itu manusia. Lah, tidak. Allah ghaniyun an hada. Allah Subhanahu wa taala maha kaya atas hal ini. Allah tidak membutuhkan itu semuanya. Allah tidak membutuhkan
perbuatan kita semua. Allah tidak menyuruh kita bekerja untuk Allah, tidak. Tapi cuma satu tujuan yang sangat mulia, itu untuk beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Maha kaya daripada seluruh alam. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Allah tidak menginginkan rezeki dari mereka, manusia. Dan Allah juga tidak menginginkan makan dari mereka, tidak. Allah Jalla wa Ala yut'im wa la yut'am. Allah Subhanahu wa taala memberikan makan dan tidak diberikan makan. Allah memberikan makan kepada makhluknya dan Allah tidak diberikan makan oleh makhluknya. Ghaniyun 'anil ta'am, Allah tidak membutuhkan kepada makanan. Ghaniyun Jalla wa Ala bidatihi, Allah Jalla wa Ala Maha kaya dengan zatnya. Wa laysa huwa fi hajat ila ibadatihi, dan Allah juga tidak membutuhkan kepada ibadah makhluk. Allah perintahkan makhluk untuk beribadah, cuma Allah tidak membutuhkan ibadah makhluk. Ibadah ini kebutuhan kita sendiri makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lau kafar ma naqasat milkullah. Lau kafarta ma naqasat milkullah. Jika seandainya engkau kafir, ini sama sekali tidak akan mengurangi kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, hadis qudsi, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, ma zada dzalika fi mulki syai'an." Wahai hamba-hambaku, jikalau seandainya orang yang pertama di antara kalian, orang yang sahih di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, manusia seluruhnya, jinnya seluruhnya, dari yang pertama sampai yang terakhir, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, seluruhnya itu seluruhnya bertakwa sebagaimana bertakwanya orang yang paling bertakwa di antara kalian. Seluruhnya bertakwa, seluruh makhluk dari yang pertama sampai yang terakhir, baik manusia maupun jinnya, seluruhnya bertakwa. Allah menyatakan, "Ma zada dzalika fi mulki syai'an." Tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwa itu bukan kebutuhan Allah. Allah perintahkan kita untuk bertakwa, bukan Allah yang membutuhkan, tapi kita sendiri yang membutuhkan akan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika seandainya seluruh makhluk itu fajir, seluruh makhluk itu kafir, ya, Allah menyatakan, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjudi qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an." Wahai hambaku, jikalau seandainya orang yang pertama di antara kalian, orang yang pertama sampai terakhirnya, manusia maupun jinnya seluruhnya itu fajir, sebagaimana fajirnya seorang di antara kalian, seluruhnya itu fajir, mana qasa dzalika min mulki syai'an, hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Imam Muslim rahimahullah taala. Ini maha kayanya Allah Subhanahu wa taala dari para makhluknya. Allah memerintahkan kepada kita beribadah, bukan berarti Allah lah yang membutuhkan ibadah, tidak. Tapi kita sendirilah yang membutuhkan ibadah. Kalau kita menghendaki keselamatan di dunia maupun di akhirat, maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang membutuhkan, tapi kita sendiri yang membutuhkan. Allah tidak membutuhkan sama sekali ibadah kita. Tapi Allah senang ketika ada hamba yang beribadah, maka Allah akan berikan kepadanya balasan, yaitu akan mendapatkan kenikmatan di surga kelak, di dunia maupun di akhirat kelak. Ini tentunya kebutuhan kita sendiri. Jadi ibadah itu Allah perintahkan kita ibadah, ini bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan kita sendiri. Siapa yang ingin selamat, maka tempuhlah jalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tapi siapa yang ingin celaka, silakan tempuh jalan yang semaunya sendiri. Tinggal kita diberikan dua jalan. Di hadapan kita ada dua jalan. Ini jalan keselamatan, jalan yang lurus. Ini jalan yang menyimpang, ke kanan atau ke kiri. Oleh karena itu Rasulullah pernah membuat suatu garis. Kemudian satu garis yang lurus, kemudian di sebelah kanan, sebelah kirinya kemudian garis-garis, sebagaimana duri ikan. Kemudian Rasulullah menyatakan, "Hada sirati mustaqimah, fattabi'un." Ya. Ini adalah jalanku yang lurus, maka itulah jalan ini. Satu jalan. "Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili." Dan jangan engkau mengikuti jalan-jalan yang lain, yang ke kanan, ekstrem kanan, yaitu orang-orang yang berlebihan di dalam agama. Ekstrem kiri itu orang yang meremehkan dalam agama, orang-orang kafir. Jangan mengikuti itu, karena itu semuanya, ya, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Karena hal itu akan bisa memecah belah kalian dari jalanku yang lurus tadi. Maka jalan keselamatan ialah satu. Kita sekarang tinggal kita pilih yang mana. Kalau kita mau selamat, kita ikuti jalannya Allah dan juga Rasul ini. Tapi kalau pilih, mau ke kanan atau ke kiri terserah. Tinggal tentunya ketika kita memiliki hati nurani,
memiliki akal yang sehat, tentunya kita akan lebih memiliki keselamatan. Ya, yaitu mengikuti jalannya Allah yang lurus tadi. Ya. Demikian. Kemudian selanjutnya mereka menyatakan, Syekh Shalih bin Fauzan bin Muhammad Hafizahullah menyatakan, walakin anta alladhi bihajatin ilaih, akan tapi engkau lah yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta alladhi bihajatin ila ibadati, engkau lah yang membutuhkan kepada ibadah. Famin rahmatihi, dan di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, annahu amaraka bi ibadatihi min ajli maslahatika. Allah perintahkan kepada engkau untuk beribadah kepada Allah dalam rangka untuk kemaslahatanmu sendiri. Li'annaka idza 'abadtahu fa innahu subhanahu wa ta'ala yukrimuka bil jazaa'i was thawab. Karena sesungguhnya jika engkau beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan engkau dengan memberikan balasan dan juga memberikan pahala. Fal ibadatu sababun li ikramillahi laka fid dunya wal akhirah. Maka ibadah merupakan sebab Allah akan memuliakan engkau di dunia maupun di akhirat. Faman alladhi yastafidu min ibadah, tapi siapa yang bisa mengambil faedah dari ibadah? Al-mustafidu min ibadati huwa al-'abidu nafsuhu. Yang akan mengambil faedah dari ibadah itu adalah hamba itu sendiri, bukan Allah. Yang mengambil faedah dari ibadah yang kita lakukan itu bukan Allah, tapi kita sendiri yang melakukan. Amma Allah Jalla wa 'ala fa innahu ghaniyun 'an khalqihi. Maka sesungguhnya adapun Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla wa 'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada makhluknya. Inilah hikmah menciptakan kita seluruh umat manusia, yaitu untuk hikmah yang sangat agung, tujuan yang sangat agung, yaitu tujuan agar supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, qala fa'lam anna al-ibadah la tusamma ibadatan illa ma'a at-tauhid, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'a at-taharah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah menyatakan, maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak disamakan dengan ibadah kecuali bersama tauhid, sebagaimana salat tidak disamakan dengan salat kecuali bersama taharah. Syekh Shalih bin Fauzan menyatakan, "Idza 'arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi." Kalau engkau telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, fa innal ibadata la takunu sahihatan yardaha Allah Subhanahu wa ta'ala illa idza tawaffara fiha syartan. Idza khalla syartun min asy-syartaini batalat. Maka sesungguhnya ibadah tidak menjadi ibadah yang sahih, tidak menjadi ibadah yang benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali ketika sudah terpenuhi padanya dua syarat. Kalau terlepas salah satu dari syarat tersebut, maka akan batal ibadahnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyaratul awal, syarat yang pertama, an takuna khalisatan liwajhillah, agar supaya engkau menjadikan ibadahnya itu ikhlas, hanyalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa fiha syirkun, tidak ada padanya kesyirikan sama sekali. Fa in khalafaha syirkun batalat, kalau seseorang mencampuri ibadah itu dengan kesyirikan, maka akan batal ibadahnya. Betul taharah, bagaimana contoh taharah? Semisal dengan taharah, idza khalafaha hadatsun batalat. Kalau taharah itu dicampuri dengan hadas, seorang berwudu tapi dia juga kentut juga, buang angin juga, maka juga akan batal taharahnya tadi. Kadzalika idza 'abadta Allah tsumma asyrakta bihi batalat ibadatuka. Demikian pula ketika engkau beribadah kepada Allah, kemudian engkau juga menyekutukan Allah, maka batallah ibadah. Hada syaratul awal, ini syarat yang pertama. Ini sebagai bentuk realisasi, bentuk konsekuensi, bentuk pengamalan dari syahadatul tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Ini syarat yang pertama, yaitu memurnikan ibadah sepenuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama harus ikhlas, hanyalah mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam melakukan ibadah kita. Kemudian syarat yang kedua, ibadah itu akan diterima, al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah, mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyu ibadatin lam ya'ti biha ar-rasul fa innaha batilatun wa marfudatun. Maka ibadah apapun yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah itu adalah ibadah yang batil dan tertolak, tidak akan diterima. Li'annaha bid'atun wa khurafatun. Karena ibadah itu adalah ibadah yang bid'ah, ibadah yang diada-adakan, dan juga khurafat, ibadah yang menyimpang. Ya.
Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Ini hadis dari Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa fi riwayat Nabi dikatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang mengadakan perkara baru, ahdath, mengadakan perkara yang muhdath, perkara yang baru di dalam agama, fi amrina, dalam perkara kami, dalam agama kami, ma laysa minhu, yang bukan dari agama ini, fa huwa radd, maka itu tertolak. Dari Imam Bukhari rahimahullah taala. Fala budda an takuna al-ibadatu muwafiqatan lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mesti dan harus ibadah itu mencocoki sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW. La bistihsanat, bukan karena dengan anggapan-anggapan baik, ini kan baik ya, kenapa tidak saya lakukan? Baca Quran kan baik ya, kenapa tidak saya lakukan? Ketika ada meninggalnya seseorang, ya, kan anggapan baik, betul, baca Quran itu ibadah. Tapi ketika dibarengkan, ketika dibaginya di kuburan, maka bukan menjadi ibadah, tapi menjadi kebid'ahan yang tidak akan diterima amalannya tersebut. La bi ihsanatin nas, bukan karena anggapan baik dari manusia, wa niyatihim wa maqasidihim, ma dama annaha lam yadull alaihi dalil min asy-syar'i fa huwa bid'atun wa la tanfa' sahibaha bal tadurruhu li'annaha ma'siyah. Wa in za'ama annahu taqarraba biha ila Allah azza wa jalla. Meskipun niatnya mereka, maksudnya mereka itu adalah baik, ya, selama tidak ada dalil yang menunjukkan atas disyariatkan ibadah tersebut dari syariat, tidak ada dalil, maka itu adalah bid'ah dan pelakunya tidak akan mendapatkan manfaat. Ya. Pelakunya tidak akan mendapatkan manfaat dari perbuatannya tersebut, bahkan akan memudaratkan, akan membahayakan dia, karena itu adalah termasuk perbuatan maksiat. Ya. Wa izama annahu taqarraba biha ila Allah, meskipun seorang nabi adalah taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, tapi tetap tidak dimakan dengan ibadah. Ya, karena tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Jadi ini merupakan bentuk realisasi, bentuk konsekuensi, bentuk pengamalan dari syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dua syarat mutlak diterima ibadah, pertama harus ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lainnya. Dan yang kedua itu mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW. Ini tidak bisa disahkan. Kalau syarat yang pertama, ikhlas ini dihilangkan, maka dia akan terjatuh dalam perbuatan syirik. Seorang melakukan ibadah bukan untuk Allah, meskipun perbuatannya sesuai dengan ajaran Rasul, salatnya, gerakannya, bacaannya sesuai dengan ajaran Rasul. Tapi kalau dia tidak ikhlas, maka menjadi syirik, meskipun minimalnya syirik kecil, itu riya. Kalau syarat yang kedua tidak terpenuhi, dia ikhlas dan bukan ikhlas, tapi ternyata dia tidak mutaba'ah. Sehingga kita mau sholat duhur, dia tambah 5 rakaat dengan sengaja, karena dia menganggap ini kan baik. Sholat subuh, dia tambah menjadi 3 rakaat, karena dia menganggap kan baik. Sholat kan baik. Tapi Rasul tidak pernah mengajarkan, meskipun ikhlas, tidak akan dianggap sebagai ibadah. Dan juga ibadah apapun, kalau tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka ini tidak dianggap sebagai ibadah, karena tidak memenuhi syaratnya. Ini dua syarat mutlak diterimanya ibadah, yaitu ikhlas hanya karena Allah, dan yang kedua mengikuti petunjuknya Rasulullah SAW. Fala budda bil ibadati min hadain syartain, maka mesti ibadah itu harus ada dua syarat ini, al-ikhlas wal mutaba'ah wal mutaba'ati li Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta takun ibadatu sahihatan nafi'atan li sahibiha. Harus dengan dua syarat ini, yaitu ikhlas yang pertama, yang kedua mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ibadah itu akan jadi ibadah yang sahih, yang benar, yang bermanfaat bagi orang yang melakukannya. Fa in dakhalaha syirkun batalat, kalau ada kesyirikan yang masuk dalam ibadah tersebut akan batal ibadahnya. وإذا صارت مبتدعة ليس عليها دليل فيها باطلة أيضا. Kalau ternyata dia menjadikan ibadah itu sebagai ibadah yang bid'ah, maksudnya ibadah yang dia adakan sendiri, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, tidak ada dalilnya, maka ini juga batil. Biduni hadaini syartaini la faidatan min al-ibadati. Dengan tanpa dua syarat ini, ikhlas dan juga mutaba'ah, tidak ada faedah ibadah apapun. Namanya tidak ada faedahnya. Li'annaha ala ghairi ma syara'a Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yaqbalu illa ma syara'a fi kitabih aw 'ala lisan rasul. Dan Allah tidak akan menerima ibadah kecuali sesuai dengan syariat dari Allah dan juga Rasulnya, lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala hunaka ahad min al-khalqi yajibu
ittiba'uhu illa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di sana tidak ada seorang makhluk pun yang wajib untuk diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ma 'ada Rasul fa innahu yutba'u wa yuta' idza taba'a Rasul. Adapun selain Rasul, maka boleh diikuti dan boleh ditaati ketika mereka itu mengikuti Rasul. Amma idza khalafa Rasul fala ta'ata. Adapun ketika mereka itu mengikuti Rasul, maka tidak ada ketaatan lagi. Yaqul Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri yang ada di antara kalian. Surah An-Nisa ayat 29. Wa ulil amri hum al-umara wal ulama. Dan ulil amri itu adalah umara, yaitu para pemimpin serta para ulama. Fa idza ata'u Allah wajabat ta'atuhum wa ittiba'uhum. Kalau mereka mentaati Allah, maka wajib untuk mentaati mereka dan mengikuti mereka. Amma idza khalafu amra Allah, adapun ketika mereka menyelisih perintahnya Allah, fa innaha la tajuzu ta'atuhum wa ittiba'uhum fima khalafu fihi. Tapi kalau misalkan mereka itu menyelisih perintahnya Allah, maka tidak boleh untuk mentaati mereka, tidak boleh mengikuti mereka pada apa yang menyelisihi perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena mereka telah menyelisih perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu laisa hunaka ahadun yuta'u istiqlalan min khalqi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang ditaati secara mutlak. Tidak ada seorang pun yang ditaati, seorang makhluk pun yang ditaati secara bersendirian dari kalangan makhluk kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adahu fa innahu yuta'u wa yutba'u idza ata'a Rasul. Adapun selainnya, maka boleh ditaati dan boleh diikuti selama mereka itu mentaati Rasul. Ya, mereka mentaati Rasul dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadihi hiya ibadah sahih. Maka inilah yang dinamakan dengan ibadah yang sahih. Jadi ini dua syarat mutlak terima ibadah, yaitu yang pertama harus ikhlas, hanyalah mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah mutabah, mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Rasul adalah satu-satunya makhluk yang wajib untuk ditaati. Adapun selain Rasul, maka boleh kita taati, boleh juga tidak. Ketika mereka sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka kita taati. Tentunya orang-orang yang memang Allah dan Rasulnya kita untuk taat. Sebagai contoh tadi, ya, yaitu umara, para pemimpin, ulil amri, yaitu para pemerintah. Ya, selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, maka wajib untuk taat kepada mereka. Ini yang dikenal dengan ta'ah yang muqayyad. Karena ta'at itu dua macam, ta'at yang mutlak, ta'atul mutlaqah, jadi kedua adalah ta'ah yang muqayyad. Taat yang mutlak adalah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang kedua adalah taat yang muqayyad, yang terikat dengan syarat. Syaratnya ada 3 macam. Syarat yang pertama, ketika mereka dan Allah dan Rasulnya, sebagaimana contoh tadi seorang pemimpin, ulama, ataukah seorang anak taat kepada orang tuanya, seorang istri taat kepada suaminya, seorang guru taat kepada gurunya. Ini wajib, asalnya wajib. Cuma ketika memenuhi 2 syarat. Kalau 3 syarat ya, kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi maka tidak wajib. Syarat yang pertama, perintahnya mereka tidak menyelisih Allah dan Rasulnya. Syarat yang pertama ini. Kalau menyelisih maka tidak ada kewajiban lagi untuk taat. Syarat yang kedua, adanya kemampuan untuk bisa mentaati mereka. Seorang anak diperintahkan untuk taat kepada orang tuanya. Ini tentunya ketika mereka mampu. Ketika tidak mampu maka gugur kewajibannya. Dan yang ketiga, tidak ada dharar, tidak ada bahaya untuk mentaatinya. Ketika mentaati orang tuanya tersebut, ketika mentaati suaminya tadi, ketika mentaati pemimpinnya, tidak ada dharar, tidak ada bahaya yang akan menyerangnya. Tidak ada bahaya yang akan mengenainya. Maka di sini ketika 3 syarat terpenuhi, maka kita wajib taat kepada mereka. Berdasarkan firman tadi, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri minkum. Oleh karena itu di sini Allah tidak menyebutkan lagi ketika ulil amri, atii'u, tidak menyebutkan kata kerja lagi, kata perintah lagi tidak. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Jadi ketaatan kepada ulil amri itu terkait dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika mereka perintahkan perkara yang mentaati Allah dan Rasulnya, wajib taat. Wajib taat, tidak boleh menyelisihinya. Ya. Jadi ketaatan kepada ulil amri bukanlah ketaatan yang mutlak, tapi ketika menuju ke syarat baru kita wajib taat kepada mereka. Tapi kalau tidak, maka tidak wajib taat kepada mereka. Wallahu ta'ala. Ini sedikit dari penjelasan yang kita baca dari kitab Syarah Qawaidul Arba'ah karya Syekh Shalih bin Fauzan bin Muhammad Fauzan hafizahullah ta'ala. Insyaallah dari kita di Qawaidul Arba'ah dari kitab Qawaidul Arba'ah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanallah wa bihamdihi.